Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Febriana. Di sini saya akan menganalisis televisi yang menayangkan program acaranya di YouTube. Ini merupakan tugas UAS pada mata kuliah Kapita Selekta Jurnalistik dengan dosen pengampu Bapak Media Sucahya MSI dan Kaprodi Ibu Indrianti Azhar Firdausi MIKOM. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa banyak program acara televisi yang ditayangkan juga di media sosial YouTube. Sekarang banyak sekali stasiun TV yang memiliki akun YouTube untuk menayangkan program-program tayangan yang dimiliki oleh mereka. Sebut saja seperti Kompas TV, Metro TV, SCTV, dan stasiun televisi lainnya. Teknologi komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat saat ini. Teknologi semakin maju dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu media sosial yang paling populer adalah YouTube. Ketertarikan masyarakat terhadap kemudahan akses internet ini telah menggeser media televisi, terbukti dengan semakin banyak industri TV yang memasuki platform internet YouTube. Banyak stasiun TV yang membuka channel di YouTube untuk menunjukkan adanya pergeseran media untuk mendapatkan penonton. Para pemilik media mengembangkan bisnisnya ini agar media tersebut menguntungkan. Mereka harus memproduksi dan mendistribusikan berbagai komoditas untuk disebarkan kepada khalayak. Tuntutan untuk terus memaksimalkan perusahaan merupakan tuntutan dari sebuah persaingan usaha yang cukup ketat. Sehingga, bila tidak dikembangkan, kemungkinan besar perusahaan tersebut akan semakin merosot pendapatannya. Jika dianalisis dari sisi produksi berita, siapa saja itu bisa menyebarkan berita di YouTube. Bahkan, beberapa berita yang tersebar di YouTube itu karena orang bebas mengunggah video. Hal tersebut karena YouTube adalah tempat di mana siapa saja dapat mengunggah dan berbagi pengalaman rekaman mereka. Karena kebutuhan informasi pemberitaan yang tinggi, para pelaku industri pertelevisian itu mengunggah produk beritanya ke media internet YouTube agar pemirsa dapat menikmati layanannya. Menurut bahan ajar Ekonomi Politik Media, karya Bapak Media Sucahya MSI, pemilik media dan para pengambil kebijakan dalam memproduksi media itu tidak hanya untuk meraih keuntungan saja, tetapi juga dengan posisi strategis yang dimiliki, pemilik media ini mengembangkan bisnis bidang usaha lainnya atau bidang non-media. Masuknya pemilik media ke bidang lain karena sistem ekonomi yang berlaku itu memungkinkan mereka mengembangkan bisnis secara vertikal dan horizontal. Begitu pula pemilik media televisi yaitu Kompas TV yang memiliki akses untuk memproduksi konten media sosial. Pemilik Kompas TV bisa menentukan konten media sosial untuk mencapai tujuan ekonomis, politik, maupun sosial. Di YouTube, setiap produksi konten berita Kompas itu tidak lagi membutuhkan proses yang panjang. Produksi konten tersebut tidak lagi melalui gatekeeper karena mengelola media sosial sekaligus gatekeepernya. Berita yang disajikan di YouTube itu sesuai dengan karakteristik khalayak yang dituju. Berita-berita tersebut juga itu disesuaikan dengan kebutuhan khalayak dan dikemas dalam program khusus. Meski produksi berita di YouTube ini didistribusikannya ke seluruh konsumen, tapi berita tersebut tidak dapat dinikmati seluruh masyarakat. Karena menurut Golding dan Murdoch pada bukunya pada tahun 1991 di halaman 28 mengemukakan bahwa konsumen itu tidak mungkin memiliki kemerdekaan yang total dalam memberikan makna sebuah pemberitaan. Sehingga tidak seorang konsumen pun yang mempunyai akses yang sangat luas terhadap sebuah pemberitaan.
Di YouTube, hasil produksi berita hanya dapat dikonsumsi oleh kelompok yang memiliki kuota internet atau jaringan internet, sehingga orang yang tidak memiliki jaringan internet ini tidak dapat mengakses berita. Jika kita analisis dari sisi distribusi berita, melalui YouTube, industri pertelevisian ini dapat menyimpan dan mendistribusikan postingan berita dalam bentuk video yang dapat diakses di mana saja di jaringan internet. Industri televisi contohnya ini Kompas TV bisa mengunggah berita ke dalam platform YouTube dengan syarat mempunyai akun Google dan digunakan sebagai akun YouTube. Berita yang diunggah oleh Kompas TV di YouTube itu dapat diputar berulang-ulang dan dapat dijeda dan dilanjutkan. Pergeseran televisi ke YouTube ini telah membuat industri televisi lebih luas, lebih akurat, dan fleksibel dalam cangkupan siarannya dan kemanfaatan informasi yang disampaikannya. Dengan memproduksi berita di bidang YouTube, Kompas TV juga meningkatkan kualitas informasi dan penayangan. Proses pengiriman berita dari produsen ke konsumen itu menentukan sejauh mana konten itu bisa dijual ke masyarakat. Semakin cepat konten diterima konsumen, semakin tinggi nilai jualnya. YouTube ini memudahkan proses pengiriman konten berita. Industri pertelevisian sebelumnya menayangkan berita di TV itu membutuhkan proses yang memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Sedangkan jika diunggah melalui YouTube, prosesnya itu cepat tanpa mengurangi kualitas berita. Jika dianalisis dari pendapatan media, industri pertelevisian ketika mengunggah produk beritanya ke media internet YouTube akan memperoleh penghasilan dari layanan periklanan YouTube. Unggahan atau upload berita yang dilakukan mereka itu gratis dan mereka bisa dibayar oleh layanan Google AdSense dengan mengizinkan iklan diputar di video yang mereka unggah. Jika dikaitkan dengan komodifikasi, stasiun TV Kompas TV ini menjadikan konten berita yang diunggahnya ke YouTube sebagai tempat untuk mendapatkan keuntungan. Berita yang diunggah dapat menaikkan jumlah subscribe, dan tentunya semakin banyak subscriber yang dimiliki Kompas TV akan semakin banyak pula pengiklan dan meningkatkan AdSense. Iklan di YouTube ini dapat menambah pendapatan mereka. Berdasarkan buku ajar konvergensi dan transformasi media yang dibuat oleh Bapak Media Sucahya MSI, kelompok Kompas Gramedia ini menjalankan konvergensi dengan konsep Writing for Print and Digital Media melalui strategi 3M. Multimedia, multi-channel, dan multi-platform. Yang pertama, multimedia, yaitu konten dibuat dalam bentuk teks, gambar, video, grafis, dan animasi. Yang kedua, multi-channel, yaitu mendistribusikan konten melalui beragam kanal atau saluran fisik dan digital. Yang ketiga, multi-platform, yaitu mengakses konten melalui kertas, televisi, komputer, smartphone, atau gadget. Pada awal tahun 2009 ini, media televisi mulai dijajaki. Kompas Gramedia Television menjadi kendaraan perusahaan untuk menjalankan bisnis di televisi yang dimulai dengan pembentukan Kompas Gramedia TV. Proyek ini memulai kegiatan dengan membentuk Kompas Gramedia Production yang diberi tugas untuk memproduksi program acara yang memberikan value kepada pemirsa. Sehingga program-program yang akan ditayangkan ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan, nilai sosial, dan nilai pendidikan. Proyek Kompas Gramedia TV sekaligus mempersiapkan terbentuknya Kompas Gramedia TV Network, Kompas Channel, Kompas Gramedia Vision, dan Kompas TV. Komodifikasi isi produk Kompas TV di YouTube menjadi kunci dalam proses komodifikasi karena menjadi tempat produksi komoditas. Dalam membangun komunikasi isi pesan, pemberitaan memiliki nilai jual. Kompas TV ini
Memproduksi isi pesan dengan cara memenuhi persyaratan nilai berita, dan beritanya ini harus memenuhi kode etik jurnalistik. Dalam komodifikasi halayak, kehadiran internet memperluas peluang untuk mengkomersialkan konten media karena didasarkan pada proses digitalisasi yang mengacu pada transformasi komunikasi termasuk data, kata-kata, gambar, dan suara ke dalam bahasa yang umum. Proses digitalisasi memberikan keuntungan yang besar dalam kecepatan transmisi. Kompas TV pun membuat channel YouTube dengan nama Kompas TV. Pembuatan media online ini merupakan pelengkap dari stasiun TV Kompas TV. Berita yang ditayangkan merupakan peristiwa aktual. Sekian analisis yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.